Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui lambang negara dan dasar negara Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bunyi Pancasila beserta lambangnya. Dan yang ketiga, siswa dapat mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, semangat belajar, tonton videonya sampai habis ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran. Nih, mari kita amati gambar ini. Ini ada gambar apa ya? Nah, tentunya anak-anak sudah tahu, ini merupakan gambar burung Garuda. Nah, tahukah kalian anak-anak, burung Garuda ini merupakan lambang negara Indonesia. Jadi, lambang negara kita yaitu burung Garuda. Yang perlu kalian ketahui bahwa burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Nah, selain itu ya anak-anak, warna keemasan yang dijadikan sebagai warna pada burung Garuda merupakan gambaran keagungan dan kejayaan Indonesia. Baiklah, selanjutnya setelah kalian mengetahui lambang negara Indonesia, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu dasar negara Indonesia? Iya, benar sekali. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila ya nak ya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Tentunya anak-anak sudah mengetahui ya bunyi Pancasila beserta lambangnya. Pancasila ini terdiri dari 5 butir ya. Dan yang anak-anak perlu ketahui, Pancasila ini sebagai alat pemersatu bangsa. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu butir Pancasila. Yang pertama, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang nih. Ya, bintang ini menggambarkan yang pertama, bintang mengandung makna nur atau cahaya. Nih, selanjutnya bintang memiliki 5 sudut. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Pancasila itu memiliki 5 butir Pancasila. Nah, di sini dimaksudkan untuk menerangi dasar negara. Selanjutnya, warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Adapun makna sila pertama anak-anak, yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nih, jadi ya anak-anak, setiap warga negara Indonesia ya pasti memiliki agama atau kepercayaannya masing-masing. Nah, seperti kalian perlu ketahui bahwa negara kita ini memiliki 6 agama ya anak-anak ya. Kita sudah belajar agama itu ada agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu ya anak-anak ya. Nah, jadi setiap warga negara itu harus takwa kepada agama atau kepercayaannya masing-masing. Yang kedua,
hormat dan menghormati, serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Nah, jadi yang namanya kita beragama ini ya nak ya, tidak ada pemaksaan. Nah, tergantung dari kepercayaan kita. Nah, kalau kita, agama kita apa? Kita agamanya agama Islam. Contoh pengamalan sila sehari-hari kita sebagai umat yang beragama Islam, menjalankan perintahnya Allah ya, seperti sholat, terus apa lagi, mengaji, bersyukur setiap hari, berdoa ya sebelum dan sesudah belajar, itu termasuk contoh pengamalan sila. Yang mengenai beribadah juga itu termasuk sila pertama. Terus ada lagi toleransi agama. Toleransi itu artinya ya anak-anak, menghargai dan menghormati perbedaan nih. Toleransi sama orang yang berbeda agama ya, itu merupakan pengamalan sila pertama. Kita lanjutkan butir Pancasila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nih anak ya, dilambangkan dengan rantai. Nah, mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan ya. Ini jumlah mata rantai ini ada 17. Selain itu, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kedua ini ya nak ya, mata rantai itu kan saling berkaitan ya, sama seperti kita warga negara Indonesia ini sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari yang namanya memerlukan bantuan orang lain, jadi saling tolong menolong. Makna sila kedua ini, yang pertama mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, sikap tenggang rasa ini ya, itu artinya sikap saling menghargai atau menghormati perasaan orang lain ya. Selanjutnya, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang terakhir, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya anak-anak ya. Nih, contoh dalam penerapan sehari-hari ya, sila kedua Pancasila ini diantaranya adalah menghormati hak orang lain. Selanjutnya, berani mengakui kesalahan. Selanjutnya apa? Menjenguk teman yang sakit. Selain itu, berani membela orang yang tidak bersalah. Selanjutnya, membantu korban bencana alam. Nih, masih banyak lagi. Membantu teman-teman yang lagi mengalami kesulitan itu juga termasuk pengamalan sila kedua. Selanjutnya butir sila ketiga Pancasila. Ada bunyinya Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, tahukah kalian mengapa dilambangkan dengan pohon beringin? Pohon beringin ini ya nak ya, menggambarkan bahwa pohon yang besar
di mana banyak orang bisa berteduh di bawah pohon beringin ini. Nah, pohon beringin ini menggambarkan kita sebagai warga negara Indonesia semuanya ini bisa bernaung di bawah naungan negara Indonesia, ya. Selain itu, pohon beringin ini memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya negara kita, negara Indonesia ini memiliki banyak keragaman ya nak ya, baik dari suku, baik dari adat istiadat, budaya. Namun walaupun banyak beragam, tetapi kita tetap satu ya. Nah, seperti yang pohon beringin tadi, walaupun dia banyak cabang, menjalar-jalar akarnya, tetapi dia tetap berasal dari dari satu pohon. Adapun makna dari sila ketiga, yang pertama yaitu menjaga persatuan dan kesatuan Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta akan tanah air. Yang keempat, berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Adapun contoh pengamalan sila ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya nak ya. Apalagi mengikuti upacara dengan hikmat ya nak ya. Apalagi mencintai produk-produk Indonesia ya. Terus hidup rukun ya nak ya, hidup rukun antar keluarga, masyarakat juga ya nak ya. Tuh. Terus apalagi kerja bakti, karena itu merupakan wujud dari persatuan. Itu beberapa contoh mengenai pengamalan sila ketiga Pancasila. Baiklah, butir sila keempat Pancasila selanjutnya ada bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng ya anak-anak. Nih anak-anak, kepala banteng ini merupakan hewan sosial yang suka berkumpul ya. Sama seperti halnya kita warga Indonesia, kalau berkumpul itu sering musyawarah untuk mendiskusikan sesuatu. Ataupun anak-anak, misalkan kita mempunyai masalah nih, bisa kita selesaikan dengan cara bermusyawarah ya. Itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, adapun tujuan dari musyawarah ini untuk mendapatkan kesepakatan bersama atau keputusan bersama. Adapun makna dari sila keempat, diantaranya mengutamakan kepentingan golongan ya anak ya. Jadi dalam kita bermusyawarah itu tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan bersama. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Benar ya. Selanjutnya, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan agar mendapat keputusan itu secara bersama ya. Selanjutnya, berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat, diliputi dengan semangat kekeluargaan. Nah, yang arti mufakat itu sendiri ya adalah keputusan bersama.
Contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari seperti contohnya ya nak ya, kita di sekolah nih, dalam pemilihan ketua kelas kita bermusyawarah memilih ketua kelas. Selain itu kita kita menghormati keputusan ya nak ya. Selanjutnya apalagi kita menghargai atau menghormati pendapat orang saat lagi bermusyawarah, itu boleh. Selanjutnya apalagi kalau di rumah bermusyawarah kita dengan keluarga biasanya menentukan tempat wisata yang ingin kita kunjungi, itu termasuk juga. Selanjutnya apalagi kalau misalkan di dalam masyarakat kita misalnya bermusyawarah untuk menentukan jadwal kerja bakti ya, itu termasuk juga nih ya. Itu termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Yang terakhir, butir sila kelima Pancasila adalah bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan lambang padi dan kapas. Nah, tahukah kalian anak-anak, padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Adapun makna dari sila kelima ini, yang pertama yaitu bersikap adil terhadap sesama ya nak ya, keadilan sosial. Jadi keadilan harus diterapkan kepada semua agama. Keadilan juga harus diterapkan pada setiap suku, orang kaya atau orang miskin, baik itu laki-laki atau perempuan, semuanya harus mendapatkan keadilan yang sama. Selanjutnya, makna sila kelima menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya juga menolong sesama. Nah, di sini dimaksudkan menolong sesama yaitu menolong orang lain tanpa membedakan status sosialnya. Selanjutnya, menghargai orang lain. Dan yang terakhir, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Adapun contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, contohnya nih misalkan piket kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Setiap anak mendapatkan giliran piket tanpa terkecuali. Tuh ya. Selain itu, berbuat adil kepada semua orang dan teman. Selain itu juga menghormati adat dan budaya orang lain. Selain itu juga contohnya berusaha menghindari sikap curang terhadap sesama. Nih, misalnya kita dalam bermain nih, tidak boleh curang ya, mengikuti sesuai aturan, itu termasuk pengamalan sila kelima ya. Mengenai Pancasila sudah Bu Nica jelaskan ya anak-anak. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti, dan Bu Nica harapkan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tugas yang harus disetor oleh anak-anak sekalian. Ibu bantu sedikit ya nak ya jawabannya. Bentuk musyawarah di sekolah contohnya yaitu pemilihan musyawarah dalam pemilihan ketua kelas, terus juga bermusyawarah dalam menentukan jadwal piket ya. Selanjutnya musyawarah dalam menentukan kelompok belajar ya. Yang keempat dan limanya kalian isi sendiri ya.
Selanjutnya bentuk musyawarah di rumah nih. Yang pertama, musyawarah dalam menentukan tempat wisata gitu, boleh. Yang kedua, musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang ada di rumah, boleh. Apalagi musyawarah apa? Musyawarah dalam menentukan peraturan yang ada di rumah atau kebijakan yang ada di rumah juga boleh. Selanjutnya, bentuk musyawarah di masyarakat. Contohnya ya. Yang pertama, musyawarah dalam menentukan pemilihan ketua RT atau RW boleh. Yang kedua, musyawarah dalam dalam menentukan jadwal kerja bakti boleh ya. Selanjutnya untuk nomor 3, 4, dan 5 silakan kalian isi sendiri. Ini tugasnya dikumpul ya. Selanjutnya untuk tugas halaman 141, silakan anak-anak ya isi di bagian penerapan sikap sesuai sila kelima Pancasila di sekolah itu sebanyak 3, baik pun penerapan sila kelima di rumah juga 3, contoh penerapan sila sesuai sila kelima Pancasila di masyarakat juga 3 ya. Baiklah, tugasnya silakan kalian kerjakan. Kalau setelah dikerjakan langsung dikumpul ya pada hari belajar, dikumpul pada wali kelas masing-masing ya. Di buku tema itu pembelajaran kelimanya itu mengenai sila keempat ya. Yang pembelajaran keenamnya itu mengenai sila kelima. Silakan kalian baca nanti ya, dan terus jawab nanti latihan-latihan yang ada di buku tema. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.